Ya, perkenalkan nama saya Marcella merencanakan Alasi NIM 2019 kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas administrasi data. Itu yang pertama. Di sini saya akan mereview tentang Firebase adalah BAS atau paket sebagai layanan yang saat ini dimiliki oleh Google. Firebase adalah solusi Google yang menyederhanakan pekerjaan developer dalam membuat aplikasi seluler. Dengan Firebase, developer aplikasi dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus menghabiskan banyak upaya untuk masalah backend. Firebase adalah layanan dari Google yang memudahkan pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasinya. Firebase adalah solusi yang ditawarkan oleh Google untuk menyederhanakan pekerjaan para pengembang. Cara kerja Firebase adalah dengan Firebase Real-Time Database, Anda dapat membuat aplikasi kolaboratif dan kaya fitur dengan menyediakan akses aman ke database langsung dari kode sisi klien. Data dapat disimpan di drive lokal, bahkan dalam mode offline. Peristiwa real-time harus berlanjut. Ini yang memungkinkan pengguna akhir untuk merespon dengan cepat. Ketika koneksi perangkat dibangun kembali, database real-time menyinkronkan perubahan data lokal dengan pembaruan jarak jauh yang terjadi saat klien offline, sehingga setiap penyimpan digabung secara otomatis. Sejarah Firebase didirikan pada 2011 oleh Edward Leigh dan James Tamplin. Produk pertama yang dikembangkan mereka adalah real-time database, yaitu tempat developer dapat menyimpan dan menyinkronkan data untuk banyak pengguna. Kemudian diberkembang menjadi pengembang aplikasi penyedia layanan. Pada Oktober 2014, perusahaan diakuisisi oleh Google. Beberapa fitur akan terus berkembang hingga diluncurkan di Google I/O pada Mei 2016. Manfaat Firebase: bergerak cepat, lupakan tentang infrastruktur, buat keputusan yang baik berdasarkan data, berfungsi pada sebuah platform, menyesuaikan skala dengan mudah, dapat dukungan gratis. Kelebihan dan kelemahan Firebase. Versi gratis tersedia. Kelebihannya, versi gratis tersedia sehingga dapat menguji layanan Firebase tanpa batasan waktu. Cepat dan responsif tanpa SQL, Firebase menggunakan JCOS. SDK tersedia untuk Android, iOS, JavaScript, Java Objective-C, dan Node.js. Mudah digunakan. Event editor gratis bawaan, API yang kuat untuk menyimpan dan menyinkronkan. API relatif mudah dimengerti. Background waktu yang nyata, mempermudah perkembangan tentang front-end yang mengerti back-end. Dokumentasi atau layanan pelanggaran. Kekurangan: jumlah koneksi simpul dapat ditampilkan. Format penyimpanan tidak menggunakan SQL tapi JSON yang akan sulit dimigrasi karena Firebase tidak membebani pengembang di sisi server. Konsekuensi mengatur API dalam kode kami di sisi front-end, klien harus kerja keras. Jika aplikasi kita menggunakan basis data terpusat yang dapat diperbarui atau ditulis oleh banyak pengguna, maka ini akan menjadi overkill. Tidak ada fungsi referensi yang mengatur tanpa penautan. Versi gratis hanya menawarkan 100 koneksi dan ruang menyimpan 1 GB. Yang
perlu yang para pengguna harus memperbaharui saat pengguna lain bertambah. Tidak diketahui koneksi host dan keadaan data kami. Anda tidak memiliki data Anda, karena data kita berada dalam host bukan milik kita, akan menjadi mustahil untuk mengquery akun user. Contoh Firebase ada di sini. Contoh Firebase yaitu yang seperti ini. Contoh Firebase-nya. Ini contoh Firebase-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke yang kedua. MySQL. Pengertian MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System. Menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi basis web type. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan kedua adalah hardware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dan banyak fungsi. Secara gratis, besar fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database. Ada sisi server yang membuat berbagai aplikasi dengan menggunakan banyak MySQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Kelebihan dari MySQL yang pertama, bersifat open source. Itu untuk menggunakan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Karena memiliki dua lisensi, yaitu software dan server. Mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat besar. 3. Terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti PHP. 4. Sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga dapat yang sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double data, timestamp, dan lain-lain. 5. Struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Postgres, MySQL tergolong lebih mudah. 6. Sistem keamanan telah terjamin. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan ekspresi tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. 7. Tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal dengan perangkat dengan kapasitas RAM terbatas jika dibandingkan dengan database lain. Dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang kecil. Perangkat lunak portable. Kelebihan berikutnya yang dimiliki oleh MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Support untuk spesifikasi hardware yang rendah. MySQL sangat mendukung untuk perangkat hardware yang memiliki spesifikasi rendah. 10. Memiliki performa yang baik. Kelebihan terakhir yang dimiliki adalah dari sisi performa yang dimiliki. Kecepatan dalam pengamanan query sangat cepat. Kekurangan dari MySQL
1. Kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk dapat yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL. 2. Technical support dan kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung. 3. Kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengolah basis data dalam kapasitas besar. Contoh dari MySQL yaitu di sini. Ya, ini termasuk dari contoh MySQL. Nah, ini dalam MySQL. Lanjut yang satunya. Yang ini. Ya, sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga yaitu Microsoft Office. Microsoft Office, Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang difungsikan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga mencegah dan menggunakan mesin basis data. Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan gratis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access. Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua komputer basis data yang mendukung standar ODBC. Sejarah Microsoft Access program atau aplikasi Microsoft Access ini pertama kali dirilis oleh Microsoft pada November 1992. Sejarah ini, Microsoft Access mengawali debut pada Microsoft Access versi 1.0. Keluaran ini membuat Microsoft terus mengembang produknya hingga tahun 1993, keluaran versi 2.0. Sejarah Microsoft 2.0 memiliki spesifikasi minimum. Dalam menjalankan versi jenis ini adalah sebuah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 3.0, RAM kapasitas 4 MB atau 6 MB lebih disarankan, dan ruangan kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB atau 14 MB lebih disarankan. Adapun spesifikasi dari versi 2.2 dari Microsoft Access ini datang dengan 7 buah disket floppy 3/1/2 inci ukuran 1.44 MB. Komponen-komponen utama objek, yang pertama tabel, yang kedua query, yang ketiga form, yang keempat report. Fungsi Microsoft Access yang pertama, berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai Microsoft Access, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi yang merupakan keunggulan Microsoft Access antara lain yang pertama, berfungsi untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan. Yang kedua, berfungsi untuk membuat program aplikasi daftar hadir. Yang ketiga, berfungsi untuk membuat from atau subfrom. Yang keempat, berfungsi untuk membuat basis data atau database. Yang keempat, berfungsi untuk membuat laporan keuangan. Yang kelima, berfungsi untuk membuat laporan keuangan. Yang keenam, berfungsi untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. Yang ketujuh, berfungsi untuk membuat program aplikasi berkaitan dengan jumlah peserta didik. Yang keenam, berfungsi untuk membuat program aplikasi persediaan barang atau investor, dan juga fungsi tambahan lainnya
sesuai dengan tujuan penggunaan Microsoft Access. Kelebihan dan keunggulan Microsoft Access: yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Yang ketiga, tampilan lebih mudah digunakan daripada aplikasi basis data lainnya. Yang keempat, kekurangan Microsoft. Berikutnya, kekurangan Microsoft Access. Yang itu merupakan program aplikasi berbayar kecuali jika menggunakan Microsoft Office bajakan, maka tidak dipungut biaya. Contoh dari Microsoft Access yaitu contohnya seperti ini. Contoh Microsoft Access-nya seperti ini. Ya, yang berikut kita masuk pada Oracle. Oracle merupakan sistem manajemen database yang sukar dipelajari, membosankan, lambat, dan mahal ketimbang sistem manajemen database MySQL yang PostgreSQL. Tetapi tak dapat dipungkiri, ternyata Oracle mendapatkan aspek yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Karena Oracle memiliki fungsionalitas atau benar-benar berfungsi, fleksibilitas, dan skalabilitas yang dapat diandalkan untuk pengembangan sistem informasi pada setiap perusahaan. Saat ini Oracle menjadi salah satu pesaing utama Big Data di pasar IT dunia. Oracle adalah database Oracle DB atau disebut juga Oracle. Nama Oracle adalah sebuah nama yang diambil dari kode nama CIA yang ditemukan oleh Larry Ellison di dalam sebuah proyeknya. Oracle adalah sebuah software untuk sistem manajemen database relasional atau RDBMS, dan bukan software untuk sistem manajemen database lain atau DBMS. Oracle adalah software yang pertama kali melibatkan SQL atau Structured Query Language di dalam pengolahan database. Adanya SQL ini membuat pengguna komputer lain untuk mengakses informasi dari dalam database komputer yang menggunakan sistem RDBMS dengan mudah dan cepat. Oracle sendiri memiliki berbagai edisi seperti Enterprise, Standard, Express, dan Oracle Lite. Selain itu, Oracle dapat berjalan dalam setiap sistem operasi, seperti OS Windows, Unix, Linux, dan macOS. Fungsinya yang pertama, memvisualisasi alat manajemen, pengkontrol akses, perlindungan data, skalabilitas dan keamanan, manajemen user. Kelebihan Oracle dibandingkan PostgreSQL. Jika dibandingkan dengan PostgreSQL, Oracle dapat menghandle database dengan kapasitas yang besar. Tak heran Oracle Database banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan yang memerlukan spek besar untuk menampung data-data struktur dengan volume besar. Database Oracle mengupdate versi terbarunya setiap 2 atau 3 tahun sekali. Update ini dilakukan dengan perbaikan kualitas sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan PostgreSQL mengupdate versi terbarunya setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali. Update ini berupa perbaikan. Sedangkan PostgreSQL mengupdate versi terbarunya setiap 4 atau 5 tahun sekali. Update ini berupa perbaikan kualitas dan penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan tren. Oracle memiliki
Fitur-fitur keamanan yang berkualitas tinggi yang dapat melindungi data di dalam database. Fitur-fitur keamanan Oracle lebih baik dan lebih canggih daripada fitur-fitur keamanan database PostgreSQL. Kelebihan Oracle dibandingkan MySQL. Oracle memiliki fleksibilitas dalam mengontrol transaksi. Oracle memiliki tingkat skalabilitas yang lebih tinggi ketimbang MySQL. Artinya Oracle memiliki kemampuan yang tidak terbatas, kemampuan yang tidak dipunyai oleh MySQL, yaitu kemampuan menghandle penambahan beban dan yang bertambah besar, seperti penambahan user dan penambahan volume data. Contoh dari Oracle yaitu ini. Contoh dari Oracle-nya. Ini contoh dari Oracle-nya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tahu presentasi saya ini kurang bagus bagi yang menontonnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.